Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan memahami tentang Perumusan Dasar Negara Indonesia. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas, antara lain: yang pertama, latar belakang perumusan dasar negara. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, proses perumusan dasar negara. Dilanjutkan dengan poin yang keempat, yaitu menyimak video dokumentasi sejarah. Baiklah, mari kita segera mulai saja dari poin yang pertama, yaitu latar belakang proses perumusan dasar negara. Latar belakang proses perumusan dasar negara. Kekalahan pasukan Jepang. Sekutu berhasil menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang, sehingga Jepang kehilangan banyak wilayah kekuasaannya. Jepang mulai terdesak, dan akhirnya Jepang memberikan janji kemerdekaan. Karena terdesak, Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia supaya membantunya dengan memberikan janji kemerdekaan. Sebagai tindak lanjut janji dan untuk meyakinkan bangsa Indonesia, maka dibentuklah BPUPKI. Seputar pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Zumbi Chosakai. Tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bagi Jepang. BPUPKI merupakan bagian dari strategi politiknya untuk mempertahankan kekuasaannya. BPUPKI bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia dan bagi kaum pergerakan nasional khususnya, BPUPKI merupakan badan yang dapat dipergunakan sebaik-baiknya sekaligus kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan dan keanggotaan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah militer Jepang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito dan sekaligus pengumuman keanggotaan BPUPKI. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan oleh pemerintah militer Jepang di Gedung Chuo Sangiin, Pejambon, Jakarta. Berikut adalah struktur keanggotaan dalam BPUPKI dari ketua, wakil ketua, anggota, dan anggota tambahan. Proses perumusan dasar negara Pancasila dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tahap kedua, masa reses. Tahap ketiga, sidang BPUPKI 2 pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, agenda utama sidang BPUPKI pertama adalah membahas rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh utama yang mengusulkan rancangan dasar negara secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Yamin, yang kedua, Dr. Supomo, dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara secara lisan atau tidak tertulis sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang terakhir, peri kesejahteraan rakyat.
Sedangkan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin secara tertulis adalah: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kebangsaan persatuan Indonesia; ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. Pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; dan yang kelima, keadilan rakyat. Dr. Supomo dalam pidatonya juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, dan juga tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Akan tetapi, mengatasi semua golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Konsep tersebut dikenal dengan paham negara integralistik. Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam pidatonya menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. Pertama, kebangsaan atau nasionalisme; kedua, kemanusiaan atau internasionalisme; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila sebagai berikut. Pertama, sosionasionalisme, yaitu gabungan kebangsaan dan perikemanusiaan. Kedua, sosiodemokrasi, yaitu gabungan demokrasi dan kesejahteraan. Yang ketiga, ketuhanan. Selanjutnya, Insinyur Soekarno juga menyampaikan bahwa trisila dapat diperas lagi menjadi ekasila atau 1 sila, yaitu gotong royong. Berbeda dengan yang lainnya, Insinyur Soekarno memberikan nama untuk usulan dasar negaranya. Berdasarkan saran dari seseorang teman yang ahli bahasa memberikan nama yang awalnya Pancadharma menjadi Pancasila. Oleh karena itu, pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Tahap kedua yaitu masa reses pada tanggal 22 Juni 1945. Hingga sidang BPUPKI 1 selesai, belum juga disepakati rumusan dasar negara yang mana yang akan dijadikan dasar negara. Maka kemudian dibentuklah panitia kecil untuk membahas kembali usulan-usulan dasar negara dan untuk menampung ide-ide yang lain. Namun, karena mengalami deadlock atau jalan buntu, maka dibentuklah panitia kecil lain yang dikenal dengan nama Panitia 9. Pada Panitia 9 menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara Pancasila dalam Piagam Jakarta alinea keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahap ketiga yaitu sidang BPUPKI 2 pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Dalam sidang BPUPKI 2, rumusan dasar negara yang disepakati adalah rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia-panitia kecil yang dibentuk dalam sidang BPUPKI 2 yaitu 1.
Panitia Hukum Dasar atau Panitia Perancang UUD dengan Ketua Insinyur Soekarno. 2. Panitia Kecil Perancang UUD dengan Ketua Dr. Supomo. Ketiga, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Keempat, Panitia Pembela Tanah Air dengan Ketua Abhikusno Cokro Suyoso. Demikian proses perumusan dasar negara sampai pada sidang BPUPKI kedua. Selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu tayangan dokumentasi sejarah berikut ini. Hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa, disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada, selaku Jenderal Pemerintah Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangi di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abhikusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan.
tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada pertemuan berikutnya nanti, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai proses penetapan dasar negara atau Pancasila.